Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para jamaah Bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari sama-sama kembali kita lanjuti kajian kita pada kesempatan ini, yakni dengan mengutip kitab dari kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, satu kitab yang disusun dan ditulis oleh Sayyid Ahmad Al-Hasimi, dan mudah-mudahan kita berharap menjadi tambahan ilmu dan ilmu yang bermanfaat buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arafal ghulamu yaminahu min simalihi famuruhu bisalah." Rawahu Abu Dawud radhiyallahu anhu. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daud. Beliau bersabda, "Iza arafal ghulamu," apabila telah mengenal seorang anak, yaminahu min simalihi, tangan kanannya daripada tangan kirinya. Yani apabila anak kita, ada seorang anak yang sudah bisa membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Famuruhu bisalah, maka perintahkanlah oleh kamu anak tersebut untuk sholat. Kalau anak itu sudah bisa mengenal dan bisa membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Kita tanya sama anak kita, mungkin kalau dari sisi umur belum baligh, tapi ketika kita tanya, "Nak, mana tangan kananmu, Nak?" Ditunjuk sama dia. "Mana tangan kirimu, Nak?" Ditunjuk sama dia. Dia bisa bedain mana tangan kanan, mana tangan kiri. Dia bisa bedain mana panas, mana dingin. Dia bisa bedain mana teh, mana kopi. Nah, kalau ada anak yang seperti itu, dalam agama itu disebutnya tamyiz. Dia bisa membedakan. Maka Nabi perintahkan, kata Nabi, famuruhu bisalah. Maka perintahkanlah anak tersebut untuk melaksanakan sholat. Perintahkan. Padahal mungkin dari sisi umur belum baligh. Umur 7 tahun, udah baligh belum? Halo? Udah baligh belum? Belum. Umur 7 tahun belum. Tapi ada anak yang umur 7 tahun Allah kasih kelebihan mudah, daya tangkapnya mudah. Hormon akalnya itu encer gitu. Bisa cepat mengetahui apa yang ada di sekitarnya. Ada nggak anak yang seperti itu? Iya. Padahal umurnya masih 7 tahun. Bahkan ada umur yang 8 tahun sudah hafal Quran. 10 juz, 20 juz, Masya Allah. Ya, kita sering lihat dalam dunia teknologi misalnya, kita lihat ada anak-anak umur seperti itu sudah 8 tahun, sudah hafal Quran. Ada nggak? Masya Allah. Bapaknya umur 50 tahun belum hafal. Tapi anaknya udah hafal. Nah, dari sisi umur mungkin dia belum baligh, tapi ternyata anak itu sudah bisa membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Nabi suruh tuh,
Kata Nabi Muhammad, iza arafal ghulamu, apabila telah mengenal seorang anak, apabila telah mengetahui seorang anak, bila dia sudah bisa mengetahui, mengenal, membedakan mana tangan kanan daripada tangan kirinya, famuruhu bisalah, maka perintahkanlah anak itu untuk melakukan apa? Salat. Perintahin salat. Ini dahsyatnya pendidikan yang diberikan oleh Rasulullah. Itu yang diperintahkan. Padahal dari sisi kewajiban, udah wajib belum? Belum wajib dia. Sebab dalam ibadah itu, apalagi sholat, ada yang namanya syarat wajib sholat, ada syarat sah sholat. Beda nih, ada syarat wajib sholat, ada syarat sah sholat. Kalau syarat wajib sholat adalah persyaratan-persyaratan yang apabila dimiliki oleh orang, ya syarat tersebut, maka orang itu jadi wajib sholat. Kalau sudah terpenuhi syarat-syarat wajibnya. Beda dengan syarat sah sholat. Kalau syarat sah sholat, orang yang wajib sholat ini akan sah sholatnya apabila persyaratan-persyaratan itu terpenuhi. Maka sholatnya jadi sah. Sholatnya udah. Maka dia jadi sah. Kalau ini syarat wajib sholat. Artinya tinggal dilihat. Kita, apakah kita sudah termasuk orang yang wajib sholat atau belum? Lihat aja persyaratannya itu. Dari mana kita lihat persyaratannya? 3. Orang wajib sholat 3. Yang pertama, Muslim. Ya, beragama Islam. Maka orang yang beragama Islam, itu syarat yang pertama untuk wajib dia sholat. 1. Yang kedua, apakah setiap orang Islam itu wajib sholat? Dilihat dulu dengan syarat yang kedua, yaitu apa? Baligh. Ya, yaitu sudah baligh. Kalau seandainya dia Islam, Muslim dia, tapi ternyata dia belum baligh. Ternyata dia belum balik. Seperti putra-putri kita misalnya umur 7-8 tahun misalnya. Dia secara agama Islam. Tapi karena dia belum balik, maka dia belum ada kewajiban untuk melaksanakan sholat. Nggak dosa tuh kalau seandainya dia nggak sholat. Karena syaratnya belum. Yang ketiga, syaratnya apakah setiap orang Muslim, apakah setiap Islam Muslim yang baligh wajib sholat? Dilihat lagi syarat yang ketiga, yaitu berakal. Islam dia, baligh dia, maaf, gila, nggak wajib sembahyang. Kalau orang gila, dia nggak sembahyang, dosa nggak? Dosa nggak? Enggak. Dia nggak puasa, jam 12 siang, ngerokok. Orang gila. Dosa enggak? Halo? enggak dosa. Kenapa? Dia enggak terbebani karena syaratnya kurang. Benar dia Islam, benar dia baligh, tapi enggak berakal, maka dia gugur. Enggak. Enak kalau jadi orang gila mah. Ya, bahkan bukan hanya tidak dosa, enggak dihisap nanti yaumul kiamah. Hari kiamat nggak dihisap Pak dia. Nggak ditanya tuh sholatnya, puasanya, apanya, nggak dihisap. Enak. Polos, langsung lulus masuk surga dia. Cuman satu ditanya, kamu kenal aku nggak? Kata Allah. Itu doang yang ditanya. Itu aja yang ditanya, kamu kenal aku nggak? Kata Allah. Padahal pengakuan diri seseorang di dalam janin sudah mengakui tentang keberadaan Allah. Jadi enak dia mah. Dosa enggak, dihisap enggak. Orang gila. Mau nggak? Kalau mau kita bacain Fatihah nih. Nah itu syarat wajib sholat. Nah ini hadis yang kita bahas pada kesempatan ini, Nabi hanya perintahin. Bukan balighnya, bukan. Bukan masalah berakalnya, tapi yang ditanyakan sama Nabi, iza arafal ghulamu, apabila telah bisa membedakan seorang anak yaminahu min simalihi, tangan kanannya daripada tangan kirinya. Ditanya, nak sini nak, papa pengen tanya nak, tangan kananmu mana nak? Ini pak. Kalau tangan kirimu mana nak?
Dia sudah bisa bedain. Mana? Kamu tahu nggak? Mana kopi, mana teh dikasih? Kalau itu sudah, walaupun dia umurnya belum memenuhi standar baligh, paham maksudnya? Karena nanti ada alamatul baligh, ada tanda-tanda baligh itu ada. Satu diantaranya 9 tahun. Sampai dengan 15 tahun. Jadi kalau di bawah 9 tahun belum tentu baligh. Tapi kalau dia sudah tahu tentang pembedaan yang seperti itu, Nabi suruh perintahin untuk melaksanakan apa? Sholat, Masya Allah. Ntar kita kaji tentang kenapa hal itu bisa seperti itu. Bahkan ada hadis, di lain hadis Nabi bersabda begini, murru auladakum bisalah. Murru auladakum bisalah. Perintahkanlah oleh kamu anak-anak kamu sekalian bisalah. Perintahkan. Wahum abna'u sab'is sinin. Padahal mereka anak-anak kamu itu umurnya 7 tahun. Umur 7 tahun sama Nabi sudah diperintahkan untuk apa? Sholat. Sini nak. Sholat ya nak ya, ikut papa ya. Nah, sembahyang maghrib 3 rakaat nak. Sembahyang isya 4 rakaat, subuh 2. Kenalkan itu sembahyang kepada anak kita. Kita perintahkan dia. Bahkan kalau misalnya kita punya waktu, lagi libur kerja, lagi tidak ada kegiatan dan aktivitas, boleh Pak kita bawa anak kita, kenalkan dia ke masjid, kenalkan dia ke musola, biar dia tahu tentang keutamaan sembahyang berjamaah. Kita bawa tuh anak kita, sempatkan kita untuk itu. Masya Allah. Padahal kalau dari sisi umur belum wajib dia, tapi Nabi sudah perintahkan itu. Wa adribuhum. Nah, kemudian kata Nabi, perintahkan dia sholat. Tapi kalau seandainya dia tidak mengerjakan, kamu nggak boleh omeli dia, kamu nggak boleh pukul dia. Cukup kamu perintahkan saja, agar anakmu itu kenal tentang ibadah sholat. Tapi kata Nabi, wa adribuhum, pukul anak kamu itu. Kalau seandainya sudah diperintahkan, tapi dia tidak mau sholat, boleh kamu pukul. Kapan? Ketika umurnya sudah masuk berapa tahun? 10 tahun. Ketika anakmu sudah masuk umur 10 tahun, kamu perintahkan dia tidak mau sholat, maka boleh orang tua untuk apa? Memukulnya. Tapi mukulnya bukan mukul menyakitin. Paham maksudnya nih? Mukulnya bukan untuk membahayakan dia. Enggak, mukulnya bukan seperti itu. Tapi mukulnya memberikan pendidikan, penjeraan supaya dia tidak lagi meninggalkan tentang sholat. Karena dia sudah ada kewajiban untuk melaksanakan sholat. Umur 10 tahun, bukan umur 7. 7 diperintahkan. Bahkan kata Nabi, wafarriku, dan pisahkan tidur mereka. Kalau dia udah umur 10 tahun, pisahkan tidur anakmu antara yang laki dengan yang perempuan. Allahu Akbar. Islam memberikan sebuah pelajaran yang amat sangat luar biasa. Sedini mungkin anak-anak kita sudah diperkenalkan dan diperintahkan sholat. Supaya apa? Supaya dia bisa memahami tentang ibadah. Karena sholat ini adalah merupakan ujung tombak Pak, untuk kokohnya agama kita, untuk menjadi orang, maaf beribu maaf, suksesnya seseorang itu dengan sholat. Orang insya Allah kalau seandainya dia sholatnya benar, dia mampu mendirikan dan mengerjakan sholat dengan benar, dengan baik, dengan sempurna. Kalau dia sudah dibina dari sejak awal, maka insya Allah orang itu akan menjadi orang yang sukses. Kuncinya itu Pak, sholat dengan yang baik. Makanya Nabi perintahkan itu, perintahkan sholat. Ya, walaupun dia belum wajib, perintahkan. Kenapa? Biar kenalkan dulu mereka. Biar mereka belajar dulu tentang sholat maghrib. Kapan waktunya? Berapa rakaat ini pelaksanaannya? Begitu juga sholat isya, kenalkan. Untuk mereka melaksanakan ibadah sholat. Karena ini kunci kesuksesan seseorang ada di situ. Rasulullah jauh sebelumnya sudah memberikan itu. Insya Allah dia akan menjadi orang al-mu'minul qawi, yaitu orang mukmin yang kuat. Karena sudah dibina dari sejak itu. Ini sholat beda Pak, mohon maaf. Beda dengan ibadah haji.
Beda dengan ibadah puasa, beda dengan ibadah zakat. Enggak. Ibadah sholat justru merupakan satu ibadah yang Allah sangat senang kepada ibadah sholat. Ibadah yang paling disenangi oleh Allah adalah sholat. Bukan berarti ibadah yang lain tidak disenangi, enggak. Tetap disenangi ibadah-ibadah yang lain. Tapi kalau di antara ibadah-ibadah itu, yang paling disenangi adalah, yang paling disukai oleh Allah adalah ibadah sholat. Haji luar biasa. Bahkan al-hajju mabrurun laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Tidak ada balasan bagi haji yang baik, yang benar, kecuali adalah mendapatkan apa? Surga. Itu haji. Tapi lihat, kewajiban haji hanya sekali dalam seumur hidup. Hanya sekali dalam seumur hidup. Puasa, ibadah yang luar biasa, ibadah yang besar. Ramadan, syahrul azim, bulan yang mulia. Tapi ibadah puasa Allah hanya wajibkan hanya 1 bulan dalam 1 tahun. Hanya bulan Ramadan saja yang diwajibkan berpuasa. Maaf, kita nggak bisa berpuasa wajib di bulan Syawal. Kita nggak bisa berpuasa wajib di bulan Muharram. Tidak bisa, karena memang bulan puasa adalah di bulan Ramadan. Hanya 1 bulan saja dalam 1 tahun. Tapi beda dengan sholat. Sholat saking senangnya Allah diperintahkannya bukan sekali seumur hidup, bukan sekali 1 tahun, bukan sebulan 1 tahun, tapi justru ibadah sholat itu Allah perintahkan dan Allah wajibkan sampai-sampai sehari berapa kali? 5 kali kita, subhanallah. Kenapa? Karena fondasi agama ada di tempat itu, di sholat. Kalau sholat ini benar, maka insya Allah dia akan menjadi manusia-manusia. Bukan hanya sekedar sempurna, bukan hanya sekedar dia baik, tapi dia akan menjadi manusia-manusia yang paripurna. Kalau sholatnya benar. Makanya perintah sholat, maaf. Coba lihat di ayat-ayat Al-Quran. Coba lihat hadis-hadis Nabi tentang perintah sholat. Pasti semuanya diawali dengan kata aqimus sholah. Dirikanlah sholat. Tidak ada yang mengatakan if'alus sholah. Kerjakan sholat. Tidak. Semuanya perintahnya adalah untuk apa? Dirikan sholat. Karena dalam proses pendirian sholat ini, itulah sebetulnya proses pembelajaran yang luar biasa. Hadis ini sangat sederhana, Pak. Tapi ini merupakan tanggung jawab kita. Tanggung jawab seorang ayah, tanggung jawab seorang suami. Makanya sering kali saya sampaikan, ya, bahwa yang namanya suami itu tidak wajib taat sama istri. Suami itu tidak wajib taat sama istri. Yang wajib taat itu adalah istri. Istri wajib taat kepada siapa? Pada suami. Kalau suami ada kewajiban taat nggak? Nggak ada. Kewajiban suami bukan kewajiban untuk taat kepada istri, tapi kewajiban suami adalah kewajiban bertanggung jawab kepada istri dan anak. Bukan taat, enggak. Ya. Jadi kita ini tidak wajib taat kepada istri. Ya. Istri yang wajib taat kepada suami. Masya Allah. Makanya kalau istri pengen masuk surga itu gampang. Satu aja. Berbakti kepada suami. Udah segitu doang. Taat sama suami. Selesai udah. Kelas. Insya Allah. Gitu. Dia nggak ada kewajiban apa-apa, Pak. Ini mohon maaf nih. Ini mudah-mudahan ibu-ibu nggak dengar nih. Itu yang namanya masak di rumah bukan kewajiban istri tuh. Kewajiban siapa? Hah? Kewajiban siapa? Suami. Ini saya sengaja ngomongnya pelan-pelan biar nggak kedengeran. Nyuci, kewajiban siapa? Halo? Kewajiban suami, Pak. Itu diatur.
oleh aturan agama. Enggak wajib. Makanya di Mekah, di zaman pada saat Rasulullah itu zaman dahulu di sana, maaf, ada yang namanya ibu susu. Ada nggak? Artinya, boleh tuh seorang si istri, saya nggak mau menyusuin anakmu. Nggak dosa dia. Karena bukan kewajiban dia. Kalau kewajiban menyusuin jatuh kepada seorang istri, kesian seorang ibu yang tidak keluar air susunya. Ada nggak? Makanya dia nggak punya kewajiban untuk begitu. Kewajiban istri hanya satu, taat. Bukan nyuci, bukan masak, bukan jagain anak. Bukan. Jadi kalau seorang istri pengen masuk surga, gampang. Apa? Berbakti sama suami, taat sama suami. Suami suruh nyuci, nyuci. Enggak, saya angkat lagi nih Pak maksudnya. Iya, jadi nggak ada kewajiban untuk begitu. Kewajibannya suami tidak wajib taat sama istri, tapi kewajibannya adalah apa? Bertanggung jawab. Istri Pak, istri, andai kata ada seorang suami berbuat dosa, dia nggak sembahyang, dosa nggak? Apabila ada seorang suami nggak sembahyang, dosa nggak? Dosa. Dia nggak sembahyang, dosa. Ada suami berbuat maksiat, berbuat dosa, dosa. Istri nggak tanggung tuh dosa suaminya. Istri nggak menanggung dosa suaminya. Anaknya nggak sembahyang, dosa. Tapi istri, ibu nggak menanggung dosa itu. Anak berbuat maksiat, nggak nanggung dia. Tapi kalau seorang suami, apabila istri berbuat dosa, istri nggak sembahyang, dosanya ditanggung sama suami. Suami kena nih, karena dia bertanggung jawab. Anak nggak sembahyang, dosa. Suami kena, kita kena Pak. Udah dipesan sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, pelihara dirimu, wa ahlikum, dan jaga keluargamu. Jaga istrimu, jaga anak-anakmu daripada api neraka. Maka sedini mungkin sudah diperintahkan sama Nabi. Kalau seandainya umur anakmu sudah 7 tahun, dan dia sudah bisa memahami mana tangan kanan, mana tangan kirinya. Dia bisa membedakan mana air panas, mana air yang dingin. Dia sudah bisa membedakan itu. Famuruhu bisolah. Perintahkan kepada dia untuk melaksanakan apa? Sholat. Perintahi. Ajarkan dia untuk sholat. Kenalkan dia untuk sholat. Bina dengan sholat ini. Kalau seandainya anakmu sudah menjadi anak yang baik sholatnya, aman. Akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Di situ diperintahkannya kita. Kenapa Nabi memerintahkan itu? Kenapa Rasulullah memerintahkan itu? Padahal kalau kewajiban dia belum wajib Pak. Belum wajib. Tapi disuruh untuk melaksanakan, belajar untuk sholat. Kalau sholatnya benar insya Allah. Kan ada jaminan. Inna sholata tanha anil fahsya. Ada nggak ayatnya? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Dia akan menjadi pribadi yang luar biasa kalau salatnya benar. Dia akan menjadi seorang pribadi yang luar biasa. Apapun status sosialnya dia, dia akan menjadi sosok yang luar biasa. Dia akan menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Dari sholat, terlalu banyak pelajaran-pelajaran kehidupan yang bisa kita ambil dalam pendidikan sholat ini, Pak. Dalam sholat nih. Ya, bukan hanya sekedar kita ruku, bukan hanya sekedar kita sujud, tapi ada nilai filosofi di dalam gerakan-gerakan itu. Ada nilai-nilai kandungan-kandungan hikmah di dalam pendidikan sholat dalam kehidupan kita. Makanya itu yang diajarkan pertama, sholat. Dia akan menjadi pribadi yang luar biasa. Karena dalam sholat akan ditumbuhkan rasa takut dia kepada Allah.
Dalam salat mengajarkan untuk menjadi manusia-manusia yang disiplin. Kalau memang belum waktunya, jangan engkau tinggalkan, jangan engkau kerjakan salat. Kalau memang sudah waktunya, jangan sekali-kali engkau langgar itu waktu salat. Disiplin kita. Nggak boleh kita, Pak, terikat dengan salat waktu. Nggak boleh kita sembahyang asar jam 1. Sembahyang asar jam 1 siang, boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh kita sembahyang subuh jam 10 malam. Nggak boleh. Diatur, ada kedisiplinan. Kalau ada orang yang sembahyang subuh jam 10 malam, itu orang kebangetan soleh. Nggak boleh, Pak. Kita sembahyang seperti itu. Islam ngajarin. Dari pelajaran sholat. Sebenarnya kan permasalahannya itu tadi. Kita ini baru sekedar ngerjain sholat. Belum mampu mendirikan apa? Sholat. Sehingga akhirnya asar, pengaruh sholat itu belum bisa mempengaruhi gerak-gerik hidup kita. Nggak ada pengaruhnya sholat dalam kehidupan kita. Padahal kalau sholat itu benar, insya Allah nggak mungkin Allah bilang sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu jaminan Allah dalam Al-Quran. Allah yang bilang, inna sholata, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau sembahyangnya benar, enggak insya Allah. Dia nggak akan mungkin berbuat. Jangan perbuatan, ada fahsya, ada apa? Munkar. Ada fahsya, ada munkar. Kalau munkar tuh maksiat zahir. Judi, minum, zina, mencuri, korupsi, itu maksiat munkar namanya. Insya Allah orang yang mampu mendirikan sholat, sembahyangnya benar, dididik dari umur yang sedemikian dini, sudah diajarkan dia untuk konsisten tentang sholat, maka insya Allah dia akan menjadi pribadi, jangankan lagi judi, jangankan lagi zina, mencuri, korupsi pun dia tidak akan berani. Kenapa? Karena sudah diajarkan oleh apa? Sholat. Ini hebatnya sholat nih. Munkar, enggak. Jangan lagi yang zahir. Fahsya, kan katanya inna sholata tanha anil fahsya. Ada fahsya, ada apa tadi? Munkar. Kalau fahsya, maksiat batin, Pak. Dia sih nggak judi, enggak. Dia nggak korupsi, dia nggak mencuri, dia nggak minum, dia nggak zina. Tapi ternyata dia suka fitnah orang. Dia menceritakan aib orang lain. Masya Allah, orang yang sembahyangnya benar, maka dia tidak akan melakukan itu karena dijamin oleh Allah. Hatinya bersih? Enggak. Dia penuh kedisiplinan. Dia makna kenapa harus ruku. Rukunya juga harus benar. Enggak asal-asalan. Mohon maaf ya Pak. Kan udah disampaikan beberapa waktu yang lalu. Ternyata sholat yang kita kerjakan, kalau dikerjakan dengan baik, dengan benar, sholat senang. Sholat senang. Sholat gembira. Bahkan sholat doain orang yang sembahyangnya itu. Kalau sembahyangnya benar. Sholatnya girang, Pak. Tapi sholat bisa marah. Kalau seandainya sholat diperlakukan, dikerjakannya dengan cara yang asal-asalan. Sholat marah. Nanti ketemu dalam hadisnya. Di dalam kitab ini. Di dalam kitab Mukhtarul Ahadis An-Nabawiyah, ada satu hadis yang dimana Rasulullah memberikan gambaran, ada sebuah ilustrasi. Idza ahsana rajulu sholata, apabila ada seseorang yang bagus sholatnya, apabila ada seseorang yang sempurna sholatnya, fa atamma wudu'aha wa ruku'aha wa sujudaha. Sempurnanya bagaimana? Dia sempurnakan wudunya, sempurna wudunya, benar wudunya. Sempurna rukunya, sempurna sujudnya. Apabila ada orang yang seperti itu sholatnya, berarti sholatnya bagus, benar. Kalau sholatnya benar, faqalatis sholah, maka berbicaralah sholat, kata Nabi. Ngomong sholat. Apa kata sholat? Dhayya'aqal
Hai hafizakallah kama hafiztani. Salat ngomong. Ketika diperlakukan dengan baik, dengan benar, rukuknya benar, sujudnya benar. Apa kata salat? Hafizakallah. Mudah-mudahan engkau dijaga oleh Allah. Engkau dipelihara oleh Allah. Kama hafiztani, sebagaimana engkau menjaga aku. Aku bersyukur engkau lakukan aku. Engkau jaga aku dengan baik. Allah akan menjagamu. Allah akan memeliharamu. Bukan hanya dirimu yang dipelihara oleh Allah. Berkat sholat yang baik, Allah akan menjaga, memelihara rumah tanggamu. Allah akan memelihara istrimu. Allah akan memelihara anak-anakmu. Allah akan memelihara dan menjaga pekerjaan dan usahamu. Semua kehidupan kamu akan dijaga karena kamu telah menjaga aku. Kata siapa? Sholat. Sholat yang bicara. Iza ahsana rajulu sholata, apabila ada seseorang bagus sholatnya, benar sholatnya, sempurna sholatnya, maka dia akan ngomong kepada Allah, mudah-mudahan engkau dijaga, dipelihara oleh Allah, dipelihara secara keseluruhan, Pak. Bukan hanya diri kita, tapi anak kita, keluarga kita, semuanya. Tapi sebaliknya, wa idza asa as-salata, apabila ada orang yang asal-asalan sholatnya. Apabila ada orang yang asal-asalan sholatnya, tidak sempurna wudunya, tidak sempurna rukunya, tidak sempurna sujudnya, sembahyangnya asal-asalan, faqalati sholah, maka sholat pun akan ngomong. Sholat juga bicara. Apa kata sholat? Dhayya'akallah kama dhayya'tani. Mudah-mudahan engkau dicampakkan oleh Allah sebagaimana engkau telah mencampakkan aku, katanya. Bukan hanya engkau yang dicampakkan, karena engkau tidak sempurna salatnya. Asal-asalan, maka rumah tanggamu juga akan disia-siakan oleh Allah. Keluargamu, pekerjaanmu, usahamu, semua Allah akan sia-siakan karena engkau telah mensia-siakan aku. Salat, Masya Allah. Ini kunci, Pak. Kalau pengen sukses, benahi, benarkan, dan sempurnakan apa? Salat kita. Itu aja udah. Makanya kenapa Nabi kok dari dini sudah diajarkan itu. Dan ini mungkin kita lupa. Karena sibuknya kita kerja. Mungkin kita sibuk dengan ini. Sampai-sampai kita belum sempat nanya. Nak, kamu udah sembahyang belum, nak? Kita sampai-sampai belum pernah tegur anak kita. Ya Allah. Belum pernah kita panggil. Jangan lagi sembahyangnya. Maaf ya Pak. Sini, Papa pengen tanya. Kalau benar, Papa kasih hadiah buat kamu. Papa kasih hadiah. Apa Pak? Coba, Papa pengen lihat. Cara wudhu kamu kayak apa? Coba wudhu. Anak kita suruh wudhu. Lihat wudhunya. Udah sempet belum? Kita pernah begitu belum? Kita belum sempet, Pak. Padahal anak tanggung jawab bukan? Anak tanggung jawab kita bukan? Masya Allah. Jangan sampai Pak, kita asik dengan ibadah kita. Oh kalau ngaji kita paling hebat. Sembahyang kita nggak pernah tinggal. Mau di kantor kayak mau di rumah, sembahyang kita luar biasa. Berjamaah nggak pernah tinggal. Kalau ada majelis ilmu hadir kita, semuanya kita ini. Quran baca tiap hari. Senin Kamis kita puasa dan lain sebagainya dan sebagainya. Hebat puasa kita. Tapi buat sendiri. Asik kita dengan ibadah buat diri kita doang. Sementara istri kita nggak sembahyang, kita nggak marah. Anak kita nggak sholat, kita nggak marah. Ya Rabbana, nanti akan dihisap kita. Ketika dihisap kita, alhamdulillah, sholat kita bagus, puasa kita bagus, amal-amal kita bagus. Semuanya, ketika kita diperiksa, bagus kita. Alhamdulillah. Dipanggil istri kita. Kamu sembahyang nggak? Enggak. Kamu puasa nggak? Enggak. Kamu bisa mandi wajib? Saya nggak tahu mandi wajib apa. Anak kita dipanggil. Kamu bayar zakat nggak? Aku nggak tahu zakat itu apa. Ternyata keluarga kita tidak tahu. Siapa ayahmu? Tuh. Yang duduk senderan tuh.
Tuh, mamaku. Tuh. Oh. Kita udah mau masuk surga dipanggil. Awwalu ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamah. Ada hadis, Pak. Awwalu ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamah. Nanti yang pertama kali akan meminta pertanggungjawaban kepada seorang ayah, seorang suami, ahluhu wa waladuhu, yaitu istri dan anak-anaknya. Nanti dia yang akan minta pertanggungjawaban. Pertama kali yang akan menggelendotin, tahu gelendotin enggak? Ya, yang menarik-narik meminta pertanggungjawaban nanti kepada seorang suami dengan seorang ayah pada hari kiamat, ahluhu wa waladuhu, anak dan istrinya, dia akan minta pertanggungjawaban. Kata istrinya ditanya, kenapa kamu sholat? Benar, saya tidak sholat, tapi bukan karena saya nggak tahu, dan suami saya tidak mengajarkan saya. Dia mah asik ibadah buat dirinya, saya nggak pernah diajak, nggak pernah ditegur untuk itu semuanya. Dia yang menyebabkan itu. Anak kita begitu juga semua. Masya Allah. Maka semua ibadah kita tidak akan ada nilainya di hadapan Allah. Nauzubillah min zalik. Nah, ini teguran buat kita, Pak. Ya, teguran buat kita. Allah sudah kasih amanah buat kita. Ini hadis sederhana sekali. Hadis ini sangat pendek dan singkat sekali. Tapi begitu dalam untuk kita. Kalau seandainya ada anak-anak kita yang seperti itu, maka apabila dia umurnya mungkin 7 tahun, mungkin 8 tahun, tapi IQ-nya bagus, dia sudah bisa bedain mana tangan kanan, mana tangan kiri, dia sudah bisa bedain di antara yang ada di lingkungannya, yang ada di sekitarnya, maka ketika itu kata Nabi, famuruhu bisalah, jangan kau ajarkan yang lain-lain, jangan kau, famuruhu bisalah, didiklah oleh kamu, ajarkan oleh kamu, perintahkan oleh kamu. Terlebih dahulu adalah apa? Salat. Karena salat adalah untuk membina dia menjadi manusia yang luar biasa. Insya Allah. Kita perlu, Pak. Nih, maaf. Kayak lingkungan kita nih sekarang masjid. Bapak, kelihatan nggak? Ini karpet warnanya apa? Warnanya apa? Hijau. Ada warna birunya nggak? Ada warna merahnya nggak? Ada warna kuningnya nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Itu tulisan-tulisan di depan kelihatan nggak? Kelihatan semuanya. Kenapa? Terang. Ada lampu. Betul ya? Ada cahaya yang menerangi. Kalau seandainya lampu ini dimatikan, semuanya mati, ke suasana gelap, maka tidak bisa kita bedain. Ini karpet warnanya apa? Apa hitam, apa merah, apa hijau? Nggak kelihatan, gelap semua. Kita nggak bisa bedain mana meja, mana gelas, mana minuman, mana ini. Nggak bisa bedain mana pintu, mana jendela. Nggak bisa, gelap. Kita butuh ini cahaya. Tapi ini cahaya dunia. Lampu ini lampu dunia. Dia hanya bisa menerangi masjid. Dia hanya bisa menerangi kantor. Lampu ini hanya bisa menerangi rumah, kamar. Tapi dia tidak bisa menerangi hati kita. 15 abad yang lalu Nabi sudah memberikan informasi kepada kita. Kalau memang kamu pengen sukses, pengen penuh keberkahan dalam rumah tanggamu, kasih cahaya yang indah. Kasih penerang yang luar biasa. Tapi bukan ini kata Nabi. Nabi hanya pesan. Apa kata Nabi Muhammad? Nawiru buyutakum bitilawatil Qur'an wassalah. Terangi rumah tangga kalian kata Nabi. Dengan salat, dengan Al-Quran. Itu yang disuruh sama Nabi. Terangi rumah tangga kalian. Dengan salat. Dengan Al-Quran. 2 ini saja. Kalau ini kamu lakukan, rumah tanggamu berjalan. Perahu ini akan penuh dengan kedamaian. Penuh dengan ketenangan. Itu yang engkau sebut, yang engkau minta sakinah. Engkau akan tenang dalam perjalanan itu. Bukan gak ada masalah. Bukan. Bukan berarti kalau seandainya orang yang sembahyangnya benar, yang ini nggak ada masalah. Enggak. Bohong kalau orang tidak punya masalah. Pasti semua orang punya masalah. Nggak ada orang yang nggak punya masalah. Siapapun dia, apapun status sosialnya, pasti punya masalah. Jangan lagi kita, mohon maaf, Nabi Muhammad punya masalah nggak? Saya mau tanya, Nabi Muhammad punya masalah nggak? Punya masalah. Kira-kira masalahnya Nabi Muhammad sama masalah kita, kira-kira beratan mana? Hah? Lebih berat mana?
Lebih banyak mana masalahnya? Masya Allah. Tapi kenapa mereka bisa semuanya menyelesaikannya? Ya itu tadi. Karena dia selalu sandarkan semuanya kepada Allah. Nggak ada tempat dia untuk menyembah, tidak ada tempat dia meminta, tempat dia mencurahkan segala-galanya, kecuali hanya kepada siapa? Allah. Dia surahkan semuanya kepada Allah. Maka disitulah setiap hari 17 kali dia minta kepada Allah. Apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang diminta. Coba kalau kita sembahyang dengan benar. Ustadz Adi Hidayat bikin buku Pak, tentang bagaimana dahsyatnya sholat. Bagaimana dahsyatnya sholat. Ternyata sholat membangun building karakter. Membangun karakter manusia menjadi manusia yang paripurna. Dengan sholat. Itu diklat yang luar biasa tuh. Ya, yang kita diajarkan. Sebenarnya karena kita belum sampai ke titik mendirikan sholat. Kita baru hanya sekedar apa? Mengerjakan. Yang penting sholat, udah selesai. Tapi pengaruh sholat belum masuk kepada dalam diri kita. Betul? Nah, insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah sama kita. Supaya kita bisa perlahan demi perlahan untuk bisa mengambil hikmah. Boleh Pak pelajarin? Nah, gunain ini yang namanya handphone kita. Apa sih hikmah di balik sujud? Apa sih hikmah di balik ruku? Coba tanya Pak. Supaya membenarkan sholat kita. Supaya kita lebih hati-hati. Apa sih hikmah di balik kenapa kita sembahyang harus melihat ke tempat sujud? Nggak boleh kita sembahyang mata kita jelalatan. Tahu jelalatan Pak? Nggak boleh. Makruh hukumnya. Kalau sembahyang mata kita jelalatan. Sekalipun di depan Ka'bah. Sekalipun di depan Ka'bah. Ini Ka'bah sembahyang. Nggak boleh kita matanya kita ngeliat Ka'bah aja. Ya. Takbir pertamanya ya Allahu Akbar. Lihat Ka'bah. Tapi setelah itu lihat tempat sujud. Harus kita lihat tempat sujud. Kenapa kita mesti dianjurkan begitu? Cari ada apa di balik itu semua. Kalau itu sudah ke semua, yakinlah kita pasti akan membenahi sholat kita menjadi lebih baik lagi. Insya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa adhina min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurratun a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.